jawabannya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Sambil menunggu yang lain, kita langsung mulai saja untuk webinar malam ini, yaitu tentang uh, ini ya, apa judulnya, afirmasi ya, untuk apa namanya, magnet rezeki. Jadi uh, sebenarnya ini sangat mudah dipahami ya, teman-teman. Ini terkait dengan sifat-sifat manusia yang menjadi kebiasaan-kebiasaannya setelah melewati masa anak-anak gitu. Jadi ketika usia 0 sampai dengan 5 tahun gitu ya, ketika usia emas gitu ya, itu anak-anak cenderung dia menerima inputan tanpa protes gitu ya, tanpa ada kritik ya. Dan sampai dengan usia 12 tahun masih bisa dikelola gitu ya. Tapi nanti kalau sudah lewat dari usia 12 tahun, ada yang disebut dengan sifat apa namanya, kritik ya, atau sifat yang memunculkan argumen-argumen pembantahan dari input-inputan yang diberikan gitu. Jadi ini akhirnya terus-menerus sampai usia dewasa, sampai usia tua, akhirnya menjadi karakter. Nah, oleh karena itu, di usia, kalau misalnya kita masih belum punya anak-anak ya, dan kalau misalnya anaknya masih di bawah usia 12 tahun, ini mungkin bisa dijadikan sandaran atau pegangan untuk bagaimana kita memberikan inputan-inputan positif. Salah satu inputan positif adalah tata cara atau cara-cara bagaimana menghadapi apa menghadapi ini apa namanya, eh, mencari uang gitu, mencari uang. Nah, kalau dulu ya, mungkin di kebanyakan orang Indonesia itu eh, sebagian besar ya pada umumnya itu dari kecil mungkin ditanamkan untuk kerja gitu ya. Setelah lulus sekolah, lulus kuliah itu disuruh menjadi pekerja, atau dicitrakan atau diimpi-impikan oleh orang-orang tua kita, kalau jadi PNS sudah pasti hidupnya terjamin. Kalau jadi BUMN sudah pasti hidupnya sejahtera. Karena ada yang disebut pensiunan setelah tidak bekerja lagi. Dan kenyamanan-kenyamanan lain. Sehingga pada umumnya orang-orang Indonesia itu berlomba-lomba menjadi pekerja. Tidak pernah berlomba-lomba untuk menjadi wirausaha. Sehingga terkait dengan mencari rezeki itu menjadi sebuah kesulitan-kesulitan tersendiri ketika terjadi apa namanya, benturan-benturan kehidupan, misalnya di PHK atau terjerat utang atau tidak punya simpanan, tidak punya investasi, sehingga menimbulkan stres ya. Nah, jubilanya bisa banyak juga orang yang bundir gitu ya, atau bunuh diri. Nah, ini karena mereka tidak terbiasa. Padahal untuk mendapatkan uang ya, itu hanya ada satu metodologi untuk mendapatkan uang. Bagaimana caranya ya, yang halal itu, untuk mendapatkan uang yang halal ya, hanya ada satu cara metodologi, yaitu dengan berniaga, berwirausaha, berdagang. Hanya itu. Sehingga kalau di Islam dikatakan bahwa 9 dari 10 penghasilan itu, pintu penghasilan dari berniaga. Baru yang satunya diperebutkan dengan yang lain-lain gitu ya. 9-nya itu dari berniaga. Sehingga mencari uang itu ya, itu hanya dari berniaga. Dan berniaga itu atau berjualan adalah merupakan alat bertahan hidup paling dasar gitu ya. Jadi berniaga itu adalah alat bertahan hidup paling dasar ya, beda dengan yang lain. Jadi
kalau kita nggak punya skill ini, tidak punya keterampilan ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan di kemudian hari. Gitu. Karena kultur kita atau kebiasaan-kebiasaan dari kita bayi sampai besar itu mungkin tidak terbiasa untuk mencari uang. Yang ada di benak kita itu kita pengen bekerja gitu ya, masuk kantoran, jadi PNS, BUMN dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat sekarang ya fenomena-fenomena orang mencari kerja begitu ada dibuka, wah ribuan ya sering saya lihat di TikTok ya atau di IG itu ribuan orang berbondong-bondong hanya untuk memperebutkan satu atau segelintir posisi saja gitu ya. Dan itu probabilitasnya atau persentase diterimanya kecil sekali. Apalagi kita kenal dengan istilah saat ini atau di zaman ini the power of ordal, orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam susah tuh masuk kerja, gitu ya. Kalau nggak ada orang dalam, kalaupun masuk kita ada di level semut yang diinjak-injak sama atasan, ya kita susah. Nah oleh karena itu materi malam ini adalah mendobrak atau membongkar bagaimana kita bisa melihat peluang-peluang untuk mencari rezeki dengan mudah gitu. Karena kultur kita dari kecil tidak terbiasa dan tiba-tiba saat ini usianya sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tiba-tiba merasa terlambat, tiba-tiba merasa bingung bagaimana caranya. Nah, para ilmuwan, para peneliti ya di dunia barat ya dan juga di dunia timur itu sudah meneliti bahwa untuk merombak ketakutan-ketakutan atau menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran tidak mampu ya dalam hal ini mencari uang gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan menstimulus hal-hal yang positif. Misalnya menstimulus tentang mencari uang ini ya dengan memberikan info-info atau ucapan-ucapan yang diucap berulang-ulang setiap hari 100 kali dalam waktu yang lama 5 sampai 10 tahun. Ya, setiap hari kita harus mengucapkan itu. Ya, misalnya saya percaya bahwa rezeki akan datang kepada saya dari arah yang tidak diduga-duga dengan deras dan besar berkah dan memudahkan semua yang ingin saya lakukan. Seperti itu. Diucap-ucapkan terus gitu ya. Setiap kali, setiap hari 100 ya. Ini bukan mistik ya. Tapi ini untuk menstimulus saraf-saraf di alam bawah sadar kita. Nah, pikiran itu ada 3. Pikiran sadar, nomor 1, di tengahnya itu ada pikiran alam bawah sadar, yang ketiga yang di bawah itu adalah pikiran tidak sadar. Nah, pikiran sadar adalah seperti yang saya sedang ngomongin ini. Ini pikiran sadar. Atau Anda sedang ikut webinar, ini pikiran sadar, ya. Kalau yang paling akhir yang tidak sadar itu adalah pikiran misalnya cara kerja jantung, detak jantung, ya, terus metabolisme, ya, terus tumbuh rambut, tumbuh kuku, itu kita nggak tahu itu, tapi itu pikiran yang diperintahkan melalui otak, ya, melalui otak diperintahkan untuk segera dilakukan hal tersebut. Kita tidak tahu, ya, tidak merasakan, tapi itu ada. Ya bisa dibuktikan ya, kita bisa mendengar detak jantung kita dan melihat misalnya pertumbuhan kuku, bulu dan seterusnya ya. Nah, di tengah-tengah itu adalah pikiran alam bawah sadar. Pikiran alam bawah sadar ini ya itu ditaruh di tengah ya, di alam bawah sadar, artinya itu kita masih menyadarinya gitu ya, tapi itu bisa menjadi otomatis ya, bisa menjadi otomatis. Contoh ya, misalnya kalau kita latihan karate atau latihan silat gitu ya, ketika tiba-tiba ada orang ingin memukul kita, sebelum tangan orang yang memukul kita itu mengenai tubuh kita, kita secara otomatis bukan menghindar, tapi melakukan gerakan kuda-kuda
untuk menangkis bahkan menjatuhkan pukulan itu tidak sadar itu otomatis saja gitu. Atau Anda misalnya ya main gitar atau main piano ya, karena Anda sudah mengetahui lirik lagu itu, tangan dengan suara itu sinkron. Suara bernyanyi, tangan memainkan kunci-kunci gitar itu atau tutut piano itu otomatis ya, tanpa perlu kita melihat. Paling mudah lagi, misalnya kalau kita kerja di depan laptop ya, itu kita ngetik keyboard itu, kita itu secara otomatis sudah tahu letak huruf A, B, C, D dan seterusnya itu ada di mana. Walaupun ukuran apa struktur keyboard itu kan QWERTY ya, enggak seperti abjad A, B, C, D ya. Tapi kita bisa otomatis tuh tanpa perlu melihat ke layar keyboard lagi ya. Jadi itu pikiran alam bawah sadar. Nah, pikiran alam bawah sadar inilah yang ingin dibangun supaya kita mudah bisa mendapatkan uang. Ya, ada 3 metodenya, yaitu seperti tadi yang saya singgung di awal, bahwa kita bisa menginput dengan mengucapin kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat bertenaga, kalimat-kalimat yang mendorong keinginan kita untuk bisa mendapatkan uang dengan mudah. Tapi lama sekali ini. Ya, tahunan ya, 5-10 tahun, nggak boleh absen Anda. Gitu ya. Lama, tapi kalau mau Anda lakukan, boleh saja. Gitu ya. Tapi paling mudah sih sebenarnya kalau kita Muslim ya, kita boleh mencari zikir-zikir yang apa namanya, dan kita tahu artinya, dan itu bisa menstimulus hal-hal yang memudahkan kita mencari uang atau rezeki ini. Nah, yang kedua adalah dengan cara sabotase, bypass gitu ya. Yang kedua, menggunakan pihak ketiga yaitu orang lain, yaitu kita di terapi hipnoterapi namanya. Ya, di terapi hipnoterapi. Itu bisa lebih cepat ya. Bahkan bisa sampai 5-10 kali ya, atau 20 kali ya, tergantung diri orang yang sedang diterapi itu. Ya, kita bisa menggunakan para pakar atau praktisi hipnoterapi. Ya, hipnoterapi. Hipnoterapi yang bagaimana? Yang dilakukan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan, mengubah sifat-sifat yang tadinya negatif menjadi positif. Ya, kita bisa itu. Misalnya kita mengubah ketakutan terhadap kupu-kupu, ya, atau kita mengubah ketakutan terhadap makan rambutan, atau kita mengubah ketakutan terhadap hal-hal yang selama ini kita takut, gitu ya. Itu bisa dengan hipnoterapi, termasuk mengubah kecemasan-kecemasan kita, pesimis-pesimis yang timbul di kita, pikiran-pikiran negatif di kita, yang menyatakan bahwa kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan rezeki. Itu bisa kita lakukan, gitu ya, dengan metode hipnoterapi itu. Nah, metode hipnoterapi ini, walaupun itu ada di opsi kedua, itu mahal, teman-teman. Nah, hipnoterapi itu mahal. Ya, sekali terapi itu kan nggak bisa si terapis ini punya pasien lain selain 1 orang. Jadi privat tuh. Itu bisa 5, 7, bahkan 10 juta sekali terapi. Ya, ini menyebabkan biayanya mahal. Ya, seperti contoh Raffi Ahmad itu. Dulu dia takut terhadap makan rambutan ya. Nah, itu di hipnoterapi tuh, supaya dia tidak takut lagi makan rambutan. Dan juga dimasukkan inputan-inputan kemudahan-kemudahan mencari rezeki. Makanya bisa kita lihat Raffi Ahmad mudah sekarang dia mencari rezeki gitu ya. Nah, itu bisa melakukan dengan hipnoterapi itu. Nah, itu biayanya mahal. Ya, bayangkan aja katakan 10 juta ya. Kalau 7 kali 70. Ya, 10 kali 100 juta. Ya, mahal. Ya, mahal itu. Jadi cara yang pertama ya, kita memberikan inputan, kita mengucapkan sehari 100 kali ucapan-ucapan positif ya. Saya mudah mendapatkan rezeki, saya mudah melihat peluang gitu, dan seterusnya. Ucapkan setiap hari
selama 5-10 tahun. Itu cara pertama yang bisa dilakukan, murah, tanpa biaya, tapi lama. Ya. Lalu ada cara kedua, menggunakan hipnoterapi. Ya, dengan terapis-terapis hipnoterapi itu. Cepat, mudah ya, pertama mudah, cepat, tapi mahal. Ya, mudah, cepat, tapi mahal. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga ya, ini kita bisa dapatkan dengan biaya murah dan tidak lama ya, dibanding cara pertama ya. Murah, mudah, tidak lama dibanding cara pertama dan cara kedua, yaitu menggunakan afirmasi. Afirmasi itu adalah kita mendengar inputan-inputan ya, tapi kita harus disiplin di sini. Ya, jadi afirmasi itu adalah ucapan-ucapan yang sudah diberikan back song atau latar musik yang mendorong orang yang mendengarnya itu menerima gelombang ke otaknya itu, dan itu menyebabkan, menimbulkan atau menstimulus keyakinan-keyakinan yang baru. Ini bukan mistik ya, tapi ini harus disiplin. Ya, harus disiplin. Durasinya hanya 1 tahun. Ya, 6 bulan sampai 12 bulan. Durasinya dibanding yang 5 tahun, mending pakai yang ini. Dan ini gratis, pada umumnya berbiaya rendah gitu ya. Nah, di rumahaja.com kita udah bikin sampelnya tuh. Ya, afirmasi. Sebenarnya banyak jenis-jenis afirmasi, tapi saya baru bikin sampelnya satu ini. Ya, baru bikin sampelnya satu yang nanti kita bisa dengarkan. Tapi ada syarat dan kondisi untuk mendengarkan ini supaya hasilnya optimal, bekerja. Apa syaratnya? Pertama, Anda harus pakai headset mendengarnya ya. Yang kedua, harus di posisi sedang tidur, berbaring. Ya, berbaring ya, bukan tengkurap ya, berbaring. Terus yang ketiga, mata dalam keadaan terpejam. Yang keempat, kalau bisa lampu dimatikan, lampu kamar. Yang kelima, pada saat yang nomor 1, 2, 3, 4 itu Anda lakukan, yang kelimanya tidak ada aktivitas lain. Ya, tidak ada aktivitas lain. Dan ini harus didengarkan setiap hari selama 6 sampai 12 bulan. Misalnya Anda sudah dengarkan 10 hari nih, harusnya di hari ke-11 Anda dengarkan juga, Anda absen. Ya, itu nggak bisa dihitung. Jadi Anda mulai lagi dari hari pertama. Jadi harus disiplin. Itu untuk memberikan rancangan-rancangan, menstimulus-stimulus di belakang alam bawah sadar kita. Ingat ya, tadi pikiran ada pikiran sadar, pikiran alam bawah sadar, sama pikiran tidak sadar. Ya, seperti apa? Nah, kita coba dengarkan. Coba Mbak Nia dibuka. Bisa nggak di sana dibuka contohnya, videonya? Nah, ini kita coba dengarkan ya, 1-2 menit ya. Kita resapin. Ya, kita resapin ininya. Ya. Saya bersyukur uang datang kepada saya dengan mudah dan berlimpah. Saya memiliki sikap yang positif terhadap uang dan kekayaan. Saya adalah magnet uang dan kekayaan. Saya menyambut baik dan menghargai setiap bentuk rezeki yang datang kepada saya. Saya
Saya menjalani kehidupan yang kaya dan berlimpah secara finansial. Saya menikmati proses menghasilkan uang dan membangun kekayaan. Saya adalah pencipta masa depan finansial yang sukses. Uang adalah alat yang saya gunakan untuk mencapai tujuan dan memberikan manfaat bagi orang lain. Saya memiliki kemampuan untuk menciptakan kekayaan melalui usaha dan inovasi. Saya mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan saya secara signifikan. Nah, ini coba di pause dulu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau sinyal internetnya kencang, ya itu enak dengernya. Atau nanti Anda boleh download aja ya di YouTube-nya di rumahaja.com. Nah, itu Anda bisa nanti di-share sama admin link YouTube-nya, link video ini ya. Nanti boleh di-share di chat Zoom, boleh juga di-share di chat Zoom ya Mbak Nia ya. Nah, itu kita teman-teman bisa mendengarkan ini. Nah, ini posisinya Anda harus dalam keadaan tidak tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi Anda harus benar-benar terbebas dari kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi coba Anda melakukan ini gitu ya. Melakukan ini supaya nanti Anda bisa memiliki keyakinan-keyakinan baru ya yang menyatakan bahwa Anda mudah untuk mendapatkan uang gitu. Jadi prinsip pertama yang harus kita ketahui ya, karena kita sudah terlalu lama gitu ya, ada yang usianya udah 20 tahun, 30 tahun, 40, 60, 70 gitu ya, yang kita dibangun pada kultur yang sesuatu yang mungkin dulu orang tua kita bilang kalau kita tidak jadi PNS atau tidak jadi karyawan atau tidak jadi BUMN itu susah hidupnya gitu ya. Jadi melihat kebiasaan untuk berwirausaha itu tidak ditumbuhkan dari kecil lah gitu ya, sehingga pada saat kita terjadi benturan-benturan kehidupan, benturan-benturan kehilangan pekerjaan misalnya, kena PHK dan seterusnya, itu kita kesulitan untuk beradaptasi. Padahal kegiatan bertahan hidup paling dasar itu adalah bagaimana kita mampu menghasilkan uang, dan cara menghasilkan uang itu hanya ada satu cara, yaitu Anda mampu melakukan perniagaan, Anda mampu berdagang gitu ya. Jadi ini yang kita harus tumbuhkan keyakinan-keyakinan tersebut. Nah, afirmasi ini membantu Anda memberikan keyakinan. Nah, analogi sederhananya adalah seperti lihat burung di pagi hari terbang dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Burung itu nggak tahu itu di hari itu dia dapat makanan atau tidak, gitu ya. Dapat makanan atau tidak. Tapi dia pulang, dia punya keyakinan pulangnya itu kenyang. Nah, kalau kita sebagai manusia ya, selama kita masih hidup, ya, itu selalu dijamin untuk rezeki makan, ya. Itu pasti Anda dapat makan tuh, ya. Tinggal bersyukur atau tidaknya Anda, gitu ya. Makan itu pasti setiap hari itu, ya. Kali Anda di seperti di Palestina tuh, ya, itu dikondisikan ya, itu kita nggak bisa makan, itu beda itu situasi perang. Tapi kalau dalam situasi normal itu kita pasti makan, ya. Itu sudah terjamin. Kalau Anda nggak makan itu sudah selesai usia Anda, ya. Anda sudah berpulang gitu ya.
Kalau Anda nggak makan tuh pasti udah selesai usianya. Ya. Nah, yang perlu dicari itu adalah rezeki bukan untuk makan, ya, rezeki untuk beli rumah, beli mobil, beli motor, beli emas, beli handphone, ya, rezeki untuk jalan-jalan, untuk berpendidikan, dan seterusnya. Itu yang harus dirayakan. Nah, ini yang kita suka terlupa gitu ya. Juga kita terlalu dibatasi ya bahwa kalau kita sudah di usia segini ya sudah gitu. Nah, padahal selama kita masih punya jatah usia itu bisa dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Salah satunya adalah mendapatkan revenue stream atau saluran pemasukan yang baru ya dari perniagaan. Itu cara paling mudah. Apalagi di dunia digital saat ini. Ini sangat mudah sekali, ya. Sangat mudah sekali untuk mendapatkan apa namanya? Income. Coba mana dibuka layar halaman Google-nya. Halaman Google. Buka halaman baru. Nah, ini saya baru bikin platform nih. Ya, belum saya publikasiin terlalu ini. Coba diklik deh, kerjasampingan.com. Nah, nyambung semua ya tulisannya kerjasampingan.com. Nah, ini saya masukin nih cara bagaimana kita bisa mendapatkan uang nih. Di sana kita klik tuh yang satu tuh, yang website untuk kerja. Nah itu, ini modal curhat doang tuh udah bisa dapat. Coba diklik, ada tulisannya tuh kerja. Nah yang itu, nah itu ya itu klik klik satu aja, pilih satu ya, pilih satu ya. Website untuk kerja sampingan ya. Coba diklik. Nah itu diklik. Nah, nah di sini Anda bisa kerja sampingan nih dari sini nih ya. Anda bisa baca-baca di sini ya. Ini baru saya buat platformnya. Ya, di sini Anda langsung dibayar nih pakai dolar ya atau pakai rupiah. Kalau ini pakai rupiah basabasi.com ya. Jadi bayarannya kalau Anda bikin artikel ya itu 200.000 ya, 200.000 3 sampai 4 halaman ya. Jadi kayak begini nih ya. Kalau kata siapa kita susah dapat duit ya. Nah, ini seperti ini nih. Ini saya buat ini ya. Ini lagi ya, bisa saya katakan udah rampung lah ya, tapi saya masih ingin menyempurnakannya lagi ya. Tapi di sini banyak sekali ya informasi bagaimana kita bisa mendapatkan uang. Nah, kalau Anda jeli aja gitu ya, Anda bisa bisa kerjanya itu nyantai gitu ya. Anda bikin artikel ya 3 sampai 4 halaman, lalu kirim Anda sudah jadi uh, membershipnya di basabasi.co. Nah, Anda bisa dapat uang tuh 200.000. Dan itu banyak sekali ya tempat-tempat untuk kita bisa mendapatkan sampingan dari online ini gitu. Jadi Anda boleh berjualan ya, menjadi dropship, menjadi affiliate, menjadi reseller ya, itu boleh. Itu tidak perlu keluar modal ya, modalnya kecil, hanya butuh kuota. Pada produk fisik Anda harus beli sampel dulu untuk bisa bikin videonya gitu ya. Tapi kalau Anda pengen model seperti ini, Anda bisa bikin seperti ini juga gitu ya. Jadi apa namanya? Ini kalau Anda kuat keyakinannya, itu banyak melihat peluang-peluang yang besar. Gitu, ya. Nah, ini juga yang waktu itu saya pernah ketemu ya sama teman saya, relasi saya ya, katakanlah senior saya ya. Saya di, saya dibuat mikir ya gitu ya. Ketika dia nanya ya ke saya, Kang Lintang, kalau orang bikin pom bensin itu jualan apa? Saya otomatis ya, pikiran alam bawah sadar saya bilang jualan bensin lah. Bensin sama solar, Pertamax, Pertalite, ya, Pertamax Super, ya, Pertalite, ya, sama solar. Ya, salah, kata dia. Padahal itu ucapan alam bawah sadar. Salah, kata dia. Jadi, orang bikin pom bensin itu bukan jualan bensin. Bayangin tuh, bikin pom bensin itu miliaran, jualan bensin itu kapan ketutupnya, ya.
BEP-nya kapan, break-even point-nya kapan, gitu ya. Terus saya bilang lagi, oh jualan ininya lah, apa, supermarketnya kan, ada suka ada Indomaret, apa Maret tuh di pom bensin, salah juga, ya. Jadi, ah, ketika orang membuka pom bensin, itu yang dijual bukan bensinnya, tapi yang dijual adalah SPBU-nya, ya, SPBU-nya, pom bensinnya itu. Jadi begitu udah jadi, udah jalan ya, misalnya 6 bulan, nah SPBU-nya itu dijual lagi dengan harga berkali-kali lipat dari harga dia buat, ya. Jadi SPBU-nya. Jadi orangnya seperti itu. Jadi namanya ini kapital bisnis, ya, kapital bisnis. Jadi ini mempercepat revenue kita ya, mempercepat penghasilan kita. Nah dari situ tuh, ya dari situ kita jual lah pom bensinnya. Ya kita bisa bikin selling point-nya daerahnya strategis ya, rame dan seterusnya gitu. Terus ada tempat untuk apa namanya supermarket, ATM dan seterusnya. Itu dijual. Ya, nah itu yang menggelitik saya tuh dari situ tuh. Nah, makanya kita harus pintar-pintar ya, harus pandai-pandai melihat situasi supaya kita bisa mendapatkan passive income atau cuan yang besar gitu. Nah, Anda ketika semuanya sudah dihamparkan di depan Anda, kalau Anda tidak punya mental yang kuat, semua itu menjadi sia-sia gitu, menjadi sia-sia ya. Makanya Anda harus mulai dengan memperbaiki, ya kalau selama ini Anda katakan ya dalam tanda petik didoktrin untuk menjadi pekerja, maka Anda mulai coba bermain di dua kuadran. Jadi pekerja karena tuntutan orang tua, cita-cita orang tua laksanakan. Tapi jangan tinggalkan untuk punya usaha sendiri gitu. Kalau orang tua membebaskan, Anda boleh langsung gaspol bikin usaha aja sendiri gitu ya. Yang nanti Anda bisa fokus. Dan itu semua kebiasaan-kebiasaan itu bisa dibantu ketika Anda sudah buntu karena selama ini historinya adalah apa namanya, historinya itu adalah kita tidak dibiasakan, itu bisa dibantu dengan afirmasi ini, gitu ya. Anda coba saja lakukan. Kalau kalau Anda selama ini uh, punya keyakinan ya nggak perlu afirmasi. Tapi kalau sudah mentok sama sekali nggak punya keyakinan ya, stok sama sekali ya, udah putus asa ya Anda bisa menggunakan ini gitu ya, menggunakan afirmasi ini ya. Kalau punya modal boleh menggunakan tenaga terapi dengan hipnoterapi, atau kalau Anda apa namanya ini apa namanya sanggup untuk bertahan lama ya dengan mengucapkan kalimat-kalimat positif, Anda bisa coba yang metode pertama itu gitu. Tapi saya sarankan metode yang ketiga, yaitu afirmasi. Dengarkan ya, dengarkan dan Anda disiplin dalam waktu 6 bulan sampai dengan 12 bulan untuk merontokkan dinding-dinding atau pikiran-pikiran yang menyatakan Anda tidak sanggup gitu ya. Jadi Anda harus sanggup gitu ya. Anda harus bisa. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu memudahkan Anda untuk mendapatkan rezeki gitu ya. Dan dunia sekarang adalah dunia yang berbeda ya. Kebetulan saya merasakan lompatan-lompatan teknologi gitu ya. Karena kebetulan saya lahir di era di akhir tahun 70 ya, tepatnya 79 ya. Itu saya merasakan lompatan-lompatan teknologi, mulai dari stasiun TV cuma satu TVRI. Kalau telepon pakai telepon koin ya, berubah teknologinya pakai telepon kartu. Berubah teknologinya ada wartel, warung telepon. Berubah teknologinya ada handphone. Waktu itu mahal banget ya. Handphone dibagi dua, ada GSM, ada CDMA. Ya. Terus tiba-tiba berubah lagi ya generasinya. Handphone sudah bisa rekam video ya, terus berubah lagi bisa video call, terus berubah lagi sampai sekarang era AI. Jadi orang-orang yang lahir di era akhir 70 atau di awal 80 itu orang-orang yang melihat rentenan
atau lompatan-lompatan teknologi gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat sebagai sumber-sumber baru untuk mendapatkan penghasilan, terutama di dunia digital ini. Banyak sekali. Nah, ini platform baru yang saya buat ini kerjasampingan.com. Anda boleh baca-baca di situ ya. Di bikin kategori-kategorinya ya, nanti akan selalu diupdate di setiap kategori itu bagaimana Anda bisa mendapatkan cuan ya dari masing-masing penyedia penyedia website tersebut atau aplikasi tersebut. Dan ini sudah diverifikasi dan ini sudah terbukti dan ini situs-situs terpercaya gitu ya. Jadi bahkan di sini saya bikin kategori juga cuan saat makan siang. Kok bisa? Nah, coba Mbaknya cari kategorinya itu diturunin ke bawah tuh yang gambar logo. Nah, itu cari ke bawah. Nah, itu terus. Nah, cuan saat makan siang tuh. Ya. Misalnya ini Anda lagi bekerja nih. Klik aja satu. Ya. Nah, jadi nonton iklan aja Anda dibayar. Ya. Nonton iklan Anda dibayar. Ya, sambil makan siang ya di kantin, nonton iklan Anda dibayar. Ya. Jadi nonton iklan Anda dibayar. Caranya Anda harus masuk dulu, login dulu ke MyPoint, Webback ya dan yang lain-lain ya. Jadi Anda tugasnya hanya misalnya menonton iklan berdurasi 30 detik sampai 3 menit ya. Lalu mengklik link sponsor yang ada di iklan tersebut. Ya, lalu memberikan feedback ulasan singkat ya tentang rating dan memberikan rating bintang ya atas pilihan jawaban tersebut. Dibayar ada tuh. Ya, nonton iklan ya. Jadi banyak sekali ya. Jadi harta karun di dunia digital itu banyak sekali. Ini yang melatar belakangi saya membuat kerjasampingan.com gitu ya. Melatar belakang saya membuat platform ini gitu ya. Jadi silakan teman-teman nanti melakukan coba-coba aja satu ya. Nah, coba lagi melihat cari lagi kategorinya di bawah freelance untuk pemula di bawah. Terus. Nah, freelance buat pemula. Anda bisa mulai dari sini ya. Klik dulu satu. Nah, di sini ya, misalnya bagian satu. Anda boleh masuk bikin akun di project.co.id ini punya Indonesia ya, punya Indonesia. Jadi di sini Anda nanti bisa memilih freelance pekerjaan yang nanti ditawarkan di aplikasi tersebut. Anda coba-coba aja dulu di sana ya. Nanti di situ Anda bisa. Betul. Nah, ini yang memudahkan kita ya untuk bisa mendapatkan penghasilan recehan. Tapi kalau dilakukan terus ya, Anda akan dapat proyek-proyek yang besar. Kalau Anda lakukan terus, nanti Anda bisa mendapatkan proyek-proyek yang besar ya. Ini alhamdulillah besok pagi ya jam 8 waktu Bandung bertepatan dengan jam 10 waktu Jepang, saya ada Zoom dengan orang Jepang. Gitu ya. Jadi ini karena digital ya, karena digital. Jadi ada Zoom dengan orang Jepang ya, kita ada proyek ya, bukan masih penjajakan ya. Nah itu rencananya besok gitu. Dan itu digital gitu ya. Nah ini teman-teman bisa melakukan seperti itu. Nah itu semua di depan kita itu adalah harta karun. Tapi kalau semangat kita masih kurang bagus ya, itu Anda harus diterapi lah istilahnya dulu ya, diterapi dulu. Nah, gunakan metode hipnoterapi afirmasi tadi yang nanti coba dikirim linknya ya, link YouTube-nya yang afirmasi tadi. Nanti teman-teman boleh dengarkan ya, dengarkan jika waktunya sudah luang. Ini sekitar 20 menit lebih. Ya, tapi posisinya Anda harus dalam keadaan tidak melakukan apa-apa. Berbaring, lalu pejamkan mata pakai headset. Ya, jangan ada yang berisik ya. Bagusnya kalau mau tidur. Terus kalau ketiduran gimana Kang? Biarin aja. Ketiduran, tidur aja Anda. Nah, bagusnya karena ini kami pasangnya di YouTube ya. Anda download dulu. Ya, Anda download dulu. Kenapa harus di-download dulu ya? Karena kalau enggak, kalau YouTube Anda bukan yang premium, lagi enak-enak dengar ya, di menit kelima tiba-tiba ada iklan.
ya buyar udah ada itu kalau ada iklan. Kita lagi biasanya kan kalau YouTube lama ditonton orang ya, apalagi YouTube akun kita belum premium, itu muncul iklan. Nah kayak begini merusak suasana nih. Kita lagi tidur ya tiba-tiba ada iklan yang lainnya yang ngacoin. Nah saran saya download aja. Pakai apa? Banyak sekali aplikasinya. Anda Google aja, terus Anda copy link yang tadi, nanti dia terdownload otomatis, gitu ya. Jadi apa namanya bisa gunakan ini, ya bisa gunakan ini, ya dengarkan, ya boleh pokoknya di waktu Anda tidak diganggu dengan kesibukan yang lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk merontokkan atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan atau keyakinan-keyakinan yang pesimis, kita bisa melakukan dengan memberikan inputan-inputan positif berupa ucapan yang diulang-ulang tiap hari 100 kali selama 1 sampai 5 tahun. Atau kita menggunakan tenaga terapi, hipnoterapi, tapi mahal. Sekali terapi 7 sampai 10 juta. Atau Anda mendengarkan afirmasi, inputan yang dikirim ya ke telinga Anda, lalu diterima dengan relate ya oleh Anda, sehingga itu menjadi keyakinan-keyakinan yang tumbuh sendiri di alam bawah sadar Anda. Dan yang kita input adalah cara mudah mengelola uang, cara mudah mendapatkan uang, ya dimanapun. Yang penting halal. Seperti itu untuk materi kita hari ini. Nanti ini akan direkam oleh admin dan akan di-upload di YouTube di rumahaja.com. Saya izin pamit undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off ya.